Oke, langsung saja nih di sini saya akan membahas tentang masalah bagaimana sih cara kita menghadapi DSC debt collector dari pinjaman online seperti Shopee Pinjam atau Shopee PayLater yang menelpon atau mengirim pesan kepada Anda yang telah gagal bayar di pinjaman online itu. Nah, banyak orang yang mengalami ya masalah ini yang mengatakan bahwa DSC Shopee Pinjam atau Shopee PayLater itu kadang-kadang berhenti menagih nih melalui WhatsApp atau telepon. Tetapi tiba-tiba muncul di depan rumah mereka untuk menagih ya. Mungkin ada beberapa orang ya yang mengalami hal ini gitu. Dia sering ditelepon atau dihubungi selama 2 bulan, tetapi kemudian hilang nih tanpa kabar apapun. Tuh nggak ada orang yang menagih saya, itu gimana tuh? Namun setelah 2 bulan kemudian, biasanya tiba-tiba muncul depan rumah. Nah ini kan aneh gitu kan. Nah ini sering menjadi ketakutan kalian. Nah, bagaimana sih cara menghadapi DC yang tiba-tiba muncul depan rumah ya? Ke rumah Anda gitu tanpa memberitahu Anda terlebih dahulu. Yang pertama nih perlu diingat bahwa si DC itu jarang memberitahu kalian sebelum jika mereka datang ke rumah Anda ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah DC akan datang ke rumah Anda setelah Anda telat membayar selama lebih dari 1 bulan. Biasanya sih di atas 90 hari atau 3 bulan ya. Intinya sih jangan takut atau jangan khawatir menghadapi DC ya, karena DC itu sama-sama manusia juga ya gitu kan. Yang mereka juga orang-orang yang bekerja gitu kan, melalui tuntutan-tuntutan kerja mereka. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah menerimanya atau menemuinya dan memberitahu bahwa kalian tuh masih belum memiliki uang untuk membayar. Jangan sampai Anda terjebak dalam perangkap untuk mencari dana talangan. Nah, cara ini tidak disarankan karena Anda akan menimbulkan masalah lain bagi kalian gitu kan. Ingatlah bahwa hutang kalian itu adalah urusan perdata. Jadi jangan khawatir untuk terancam pidana atau gimana, atau ancaman-ancaman dari DC atau masalah lain yang berkaitan dengan masalah pinjaman online yang Anda miliki. Jangan sampai nih pinjaman online di tempat lain atau mencoba mencari pinjaman lain atau gali lubang tutup lubang. Nah, itu jangan sampai. Nah, terakhir diketahui bahwa Shopee Pinjam atau Soleper itu sudah di-cover asuransi ya. Kalau kalian mengikuti asuransi itu. Artinya jika ada banyak orang yang gagal bayar, asuransi itu akan melunasi hutang-hutang tersebut. Namun detail dan ketentuan asuransi itu tidak diketahui ya, karena juga harus baca loh tentang masalah asuransi itu. Nah, ini menjadi urusan antara Shopee dan asuransi itu. Nah, oke, jadi itu ya tipsnya untuk menghadapi DC di lapangan. Intinya sih jangan takut atau khawatir. Yang penting fokus aja deh untuk membayar hutang kalian. Mau dicicil juga nggak apa-apa. Kalau bisa sih ditabung aja, jangan melalui cicil melalui aplikasi itu karena ujung-ujung kalian akan rugi. Dan kesimpulan dalam video ini, jika kalian mengalami masalah gagal bayar atau pinjaman online di Shopee Pinjam atau Shopee Later, penting ya untuk menghadapi dengan cara benar. Jika ada orang desa yang datang ke rumah, itu jangan takut atau jangan panik ya, atau mencari dana talangan atau gali lubang tutup lubang, itu nggak usah. Sebaiknya hadapi aja dengan jujur dan katakan bahwa Anda tidak memiliki uang dan jangan pernah menjanjikan sesuatu kapan bayar pada DC-nya. Dan masalah ada DC yang tiba-tiba berhenti dan menagih itu biasa gitu kan. Kadang mungkin saya cuma bilang mungkin data kalian tuh ke skip ya. Data kalian tuh skip, tiba-tiba Anda tidak ditagih ya beruntung aja. Untuk masalah DC tiba-tiba datang ya itu ya kita nggak pernah tahu ya, DC itu kan DC lapangan datang itu nggak pernah bilang-bilang ya. Sempat tahu kalian sering di chatting tiba-tiba datang, atau tiba-tiba tidak pernah di chatting ditagih-tagih oleh DC Dexcall tiba-tiba ada DC yang datang ya. Dan terakhir ya untuk kalian penting banget untuk mengelola keuangan dan bijak ya, sangat bijak. Jadikan ini pelajaran saat kalian gagal bayar di pinjaman online ya. Jangan sampai kalian terulang lagi tentang masalah-masalah dan jeratan-penjeratan pinjaman online ya. Ya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.